Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Timnas Indonesia kembali diguncang kabar pahit. Ranking FIFA Timnas Indonesia resmi anjlok ke posisi 122 dunia, turun 3 peringkat dari sebelumnya. Lebih menyakitkan lagi, Malaysia kini resmi menyalip kita. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kekacauan ini? Mengapa supporter menuduh pelatih Patrick Kluivert sebagai pengecut? Siapa pula dua sosok misterius berinisial S yang disebut-sebut menguasai timnas dari balik layar? Rabu 15 Oktober 2025 FIFA merilis pembaruan peringkat dunia dan hasilnya bikin fans sepak bola Indonesia garuk kepala. Timnas Indonesia resmi turun ke peringkat 122 dunia dengan total 1144,73 poin. Turun 3 peringkat dari sebelumnya di posisi 119. Penyebabnya kekalahan pahit dari Arab Saudi 2-3 dan Irak 0-1 dalam babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun yang bikin lebih nyesek lagi, Malaysia kini berada di atas kita. Skuad Harimau Malaya meroket 5 peringkat dari posisi 123 ke 118 dunia. Setelah 2 kemenangan telak atas Laos 3-0 dan 5-1 yang membuat mereka mengantongi tambahan 13,3 poin FIFA. Artinya kini Malaysia unggul hampir 17 poin dari Timnas Indonesia. Bayangkan dalam 1 tahun terakhir kita selalu di atas mereka, tapi kini Malaysia melesat sementara Garuda justru jatuh tersungkur. Dan bukan cuma Malaysia, Thailand dan Vietnam juga ikut berjaya. Thailand naik ke peringkat 96 dunia, sementara Vietnam ke posisi 111 dunia. Para supporter timnas pun mulai bertanya, apakah ini efek langsung dari strategi mediocre sang pelatih Patrick Kluivert? Kemarahan supporter Indonesia memuncak terutama dari kelompok Garuda Saudi, komunitas supporter tanah air yang tinggal di Arab Saudi. Setelah kekalahan melawan Irak yang memastikan Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026, mereka menumpahkan kekecewaannya di media sosial. Bukan hanya karena hasil pertandingan, tapi karena sikap pelatih dan staf yang dianggap tidak punya empati. Biasanya timnas selalu menghampiri tribun untuk berterima kasih kepada supporter, tetapi kali ini berbeda. Pemain memang datang ke tribun, namun Patrick Kluivert dan para stafnya tidak muncul. Akun Instagram @GarudaSaudi menulis dengan pedas, "Kalian itu pengecut atau tidak peduli? Kami datang jauh-jauh berkorban waktu dan biaya, tapi kalian malah bersembunyi di bench." Mereka menuduh Kluivert tak punya nyali untuk menatap para pendukung yang kecewa. Garuda tidak pantas dipimpin oleh mereka yang tidak punya hati dan rasa tanggung jawab, tulis Garuda Saudi. Postingan itu langsung viral dan memantik amarah publik. Banyak netizen yang mendesak PSSI untuk segera memecat Patrick Kluivert. Sebenarnya kritik terhadap Patrick Kluivert bukan hal yang baru. Sejak awal menangani timnas Indonesia, banyak yang menilai ia sering membuat keputusan aneh dan kontroversial. Berikut ini 5 keputusan Kluivert paling kontroversial selama melatih timnas Indonesia. Yang pertama, salah strategi berkali-kali. Di debutnya melawan Australia, Kluivert memaksa Indonesia bermain menyerang terbuka dan hasilnya adalah kalah telak 1-5. Dan di laga lawan Arab Saudi, ia kembali dinilai salah strategi. Ia menurunkan Mark Locke dan Beckham Putra sebagai starter, padahal banyak yang menilai Nathan Chu Aon atau Tom Haye lebih layak untuk tampil. Yang kedua, tidak mengenal pemainnya. Pengamat Abdul Haris bahkan menyebut Kluivert seperti tidak mengenal pemain sendiri. Contohnya Yakob Sayuri yang di klub bermain sebagai winger kiri justru dipaksa jadi fullback kanan oleh Kluivert. Keputusan yang membuat pertahanan Indonesia menjadi kocar-kacir. Yang ketiga, enggan meminta maaf. Setelah gagal total di kualifikasi, para pemain dengan gagah menghampiri supporter. Namun Kluivert dan tim pelatih memilih diam dan tak menunjukkan rasa bersalah. Postingan media sosialnya setelah laga pun nihil dari kata maaf.
Yang keempat, langsung pulang ke Belanda. Yang lebih menyakitkan setelah kegagalan itu, Kluivert tidak pulang ke Indonesia tapi langsung terbang kembali ke Belanda. Ia pergi tanpa sepatah kata permintaan maaf. Sampai-sampai Waketum PSSI Zainuddin Amali mengaku heran dan bingung dengan keputusan tersebut. Dan yang kelima, mencoret Marcelino Ferdinand. Keputusan paling kontroversial tidak membawa Marcelino ke babak keempat kualifikasi. Padahal Marcelino adalah satu-satunya pemain yang pernah membobol gawang Arab Saudi dan Irak. Dari 5 keputusan ini saja publik merasa Kluivert telah kehilangan arah dan kini nasibnya berada di ujung tanduk. Lalu bagaimana dengan langkah PSSI? Wakil Ketua Umum 1 PSSI Zainuddin Amali mengatakan bahwa rapat Exco untuk menentukan nasib Kluivert masih menunggu arahan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Rapat itu awalnya direncanakan pekan ini, tapi ditunda karena Erick Thohir sedang menghadiri acara pernikahan putrinya pada tanggal 18 hingga 19 Oktober. Zainuddin juga menegaskan sebelum memutuskan apapun PSSI akan menunggu laporan lengkap dari Ketua Badan Tim Nasional Sumarji yang juga merupakan manajer timnas. Artinya masa depan Kluivert akan sangat bergantung pada hasil evaluasi dan keputusan akhir dari Erick Thohir. Namun tekanan publik terus meningkat. Di media sosial tagar Kluivert out dan save Garuda menjadi trending. Di tengah gejolak ini muncul isu baru yang tak kalah mengejutkan. Politikus sekaligus penasihat Semen Padang Andre Rosiade menyebut ada 2 sosok misterius berinisial S yang disebut-sebut sebagai penguasa di balik timnas Indonesia. Menurut Andre Rosiade, 2 sosok inilah yang justru mengatur banyak keputusan dalam tim, bukan Sumarji seperti yang selama ini dikenal publik. Satu di antara mereka disebut pria asal Maroko dan satu lagi perempuan dari Indonesia. Warganet pun ramai berspekulasi. Salah satu nama yang muncul adalah Soufiane Assafiati, orang dekat Kluivert yang sering terlihat dalam kegiatan timnas. Soufiane bahkan sempat mengaku sebagai manajer pribadi Kluivert dan hadir dalam berbagai kegiatan resmi, termasuk konferensi pers dan sesi latihan. Perannya dianggap terlalu besar untuk sekedar pendamping. Bahkan dalam beberapa kesempatan Soufiane disebut punya otoritas lebih dibandingkan media officer timnas. Sedangkan sosok perempuan berinisial S masih menjadi teka-teki. Beberapa pihak menduga dia adalah sosok yang disebut oleh Alex Pastor yang katanya bekerja siang malam mengurus berkas naturalisasi pemain keturunan. Namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi tentang siapa sebenarnya 2S ini. Di tengah isu pemecatan Kluivert, mulai bermunculan nama-nama calon pengganti, salah satunya pelatih asal Uzbekistan Timur Kapadze. Sosok ini dikenal memiliki track record mentereng. Ia sukses membawa timnas Uzbekistan U23 ke final Piala Asia U23 2024, termasuk mengalahkan Indonesia 2-0 di laga semifinal. Bahkan di level senior ia sempat memimpin Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026. Namun kini posisinya berubah. Sejak Oktober 2025 Kapadze turun pangkat menjadi asisten pelatih, setelah Fabio Cannavaro ditunjuk sebagai pelatih utama Uzbekistan. Saat akun fans Indonesia @nusantara_ballers menanyakan langsung lewat pesan pribadi di Instagram apakah ia mau melatih timnas Indonesia, Kapadze hanya membalas dengan emoji jempol. Apakah ini merupakan sinyal positif? Bisa jadi. Ranking turun, Malaysia menyalip, bahkan muncul isu 2 sosok misterius yang mengendalikan timnas. Namun di balik itu semua ada pelajaran yang berharga. Sepak bola bukan sekedar menang dan kalah, tapi soal komitmen, tanggung jawab, dan keberanian untuk berubah. Kini semua mata tertuju pada PSSI dan Erick Thohir. Apakah mereka berani melakukan evaluasi total atau justru membiarkan Garuda terbang tanpa arah?
Bagaimana menurut kalian? Apakah Patrick Kluivert masih pantas melatih timnas Indonesia? Atau sudah saatnya era baru dimulai dengan pelatih baru seperti Timur Kapadze? Tinggalkan semua pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.